Saya akan mengangkat pakis pohon agak ke atas lagi kawan, agar keunikan dan keistimewaannya itu akan kita tampakkan bahwa seperti ranting-ranting, seperti onggokan kayu kering, pohon mampu menumbuhkan umbi di bagian atas. Semoga bermanfaat kawan. Yuk kita mulai. Saya pernah menanamnya seperti ini, tetapi tidak ada arti pertumbuhan yang pasti. Baik dari pertumbuhan umbinya nampak seperti stagnan sekali. Nah, ini sekarang saya bongkar kembali, sahabatku. Akan saya coba ke vegetative care teknik. Selalu saya menampakkan perakaran di bagian atas. Apapun vegetative care teknik untuk tanaman umbi pakis pohon, seperti video saya yang sebelumnya, bahkan implementasi tanaman kita, tanaman unik, tanaman masa lalu bisa kita lihat dengan vegetative care teknik. Tentu harus kita sadari bahwa vegetative care teknik kita fokus oksigen kawan. Karena di masa lalu secara tidak langsung bahkan steril dari oksigen, steril dari media tanam tanah sendiri itu sangat dipengaruhi. Mungkin sekarang ada faktor-faktor sedikit pencampuran zat karbon yang mungkin tidak dikehendaki oleh tanah. Baik pupuk untuk tanah-tanaman atau pestisida, insektisida, dan lain-lain, sehingga sangat mempengaruhi kemurnian oksigen. Tentu kemurnian oksigen itu kawan bukan ditinjau dari seberapa karbon, tetapi berakibat zat murni yang ada pada karbon itu terpengaruhi. Bukan masalah hembusan zat karbon, bukan masalah hembusan oksigen itu sendiri, tapi pengaruh kemurnian oksigen itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu pertumbuhan tanaman di masa lalu itu akan sulit kita dapati. Kita coba yuk, kita taruh ini di bagian atas. Nah, semoga ini sharing yang bisa memberi manfaat. Kita biasa sediakan seperti yang ini kawan, bekas minuman air mineral. Kita taruh saja, kita tidak perlu membuat sesuatu yang lebih atau terlalu besar. Kita coba aja di bagian atas seperti ini. Ini hanya kita mengukur saja standarnya. Sebelumnya kita isi bahan-bahan yang bisa membuat media tanam ini subur, tentu dengan kompos-kompos yang diperlukan. Masukkan kompos-kompos dulu kawan, ini penting. Ingat, zat tanah juga berasal dari lumut. Kalau ada kompos seperti ini, tentu organ zat akan cepat bereaksi aktif. Inilah yang saya maksud. Nah, isi tanah ini penting, tanah median kawan. Jangan lupa, ini sangat penting. Kemudian sebelah nanti bisa kita isi kompos-kompos tumbuhan lunak kembali. Ingat, pencampuran media tanam yang seimbang. Kita juga menyiapkan, saya siapkan juga. Seperti tumbuhan lumut kawan, tidak pernah saya lupakan. Saya biasa budidaya dengan water mouse plant, tumbuhan lumut air. Tentu saja hal ini tidak harus stagnan, monoton seperti saya.
Barangkali sahabatku dimanapun berada bisa melakukannya lebih baik. Bahkan segi penataan media tidak harus seperti ini. Bisa inovasi kreatif yang lebih baik, menarik, sehingga dimanapun tanaman saudaraku bisa menjadikan sebuah nilai komoditi untuk kita, untuk semuanya yang lebih baik dengan harga yang tinggi, kawan. Ini yang saya maksud. Oleh sebab itu saya tidak pernah beranggapan apa yang saya lakukan adalah terbaik. Tidak sama sekali, kawan. Kita hanya saling memberi manfaat, inovasi kreatif. Semoga sahabatku dimanapun seperti tanaman pakis pohon dapat melakukannya lebih baik daripada saya. Kita isi lagi media tanamnya. Lah, bagian atas ini saja kita naikkan ke atas ini, kawan ya. Kita naikkan ke atas agar kelihatan lah seperti ini. Cukup, sudah. Kemudian kita sediakan water moss. Nah ini, kawan, lumut air. Saya budidaya sederhana water moss. Manfaatnya banyak. Kita yakini hal ini, water moss itu siap untuk dijadikan konsumsi, misalnya ikan dan lain-lain, bahkan mungkin olahan-olahan produk-produk yang lain, bahkan produk-produk pewarna alami juga bisa memanfaatkan alami tumbuhan water moss plant. Sementara kita manfaatkan untuk multiguna water moss plant untuk tanaman. Fokus tumbuhan lumut juga identik, median juga teknik vegetatif ke teknik. Itu tentu sangat berkaitan dan berhubungan erat. Nah, kita pendam media tanah lagi, kawan. Ini kita harapkan agar proses peleburan di mana media tanam yang sangat khas memudahkan tanaman ini untuk bereaksi aktif. Timbulnya aktivitas biologi tanah, tentu hal itu sangat mendukung suksesnya teori vegetatif care teknik. Bukan saja pada tanaman buah-buahan, tetapi juga tanaman hias seperti ini, sahabatku. Jangan lupa air cukup, matahari cukup, juga oksigen yang cukup. Kita meyakini akan melihat lebih banyak tumbuhan-tumbuhan kita, pertumbuhan di masa lalu yang tiada duanya. Kehebatan Nusantara kita, tanah negeri kita, punya iklim geografis juga kondisi alam, baik air, udara atau matahari, pasti yang terbaik. Dan kita semuanya dengan kemampuan apa adanya akan semuanya mampu melakukannya. Tunjukkan tanaman keindahan kita, geografis kita adalah yang terbaik. Dan ini tentu tergantung pada kita semuanya. Vegetatif care teknik pada tanaman pakis pohon, sedikit sampling yang saya berikan. Semoga ini memberi arti dan memberi manfaat dimanapun sahabatku berada di Indonesia, dalam negeri ataupun di luar negeri, mampu melakukannya lebih baik daripada saya. Tumbuhan alami, tumbuhan natur, pertumbuhan di masa lalu, semoga kedepannya banyak kita dapati, kita lihat di mana-mana. Kita siap menjadikan tanaman ini sebagai moto, sebagai alat, sebagai sarana, sebagai income yang membuat tanaman ini punya komoditas yang berharga mahal, berharga tinggi, juga bernilai tinggi.